Hello, English learners. Welcome back to my channel again. How are you doing today? Hopefully, you are always in good condition. Oke, pada pembelajaran kali ini, saya mencoba memenuhi keinginan dari beberapa English learners yang sudah mend-DM dan menyampaikan idenya kepada saya. Pesannya seperti ini. Mungkin tidak kalau penjelasan materi bahasa Inggrisnya menggunakan bahasa Indonesia, terutama untuk materi-materi penting dan mendasar. Kemudian saya berpikir, kenapa tidak? Ayolah dicoba. Siapa tahu dengan metode ini belajar Inggrisnya dapat lebih efektif. Nah, dengan alasan itu, kali ini saya mencoba untuk membuat konten baru semacam ini dengan harapan agar dapat membantu para English learners memahami materi yang disampaikan melalui penjelasan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, yuk kita bahas bareng-bareng salah satu tenses yang sering dipakai, yaitu simple present tense. Mari kita mulai. Kalimat dalam bahasa Inggris sangat dipengaruhi oleh tenses. Berbeda dengan bahasa Indonesia, yang semua bentuk kata kerjanya sama tanpa terpengaruh waktu. Pada bahasa Inggris, penggunaan kata kerja atau verb sangat dipengaruhi oleh waktu kejadiannya. Kata kerja yang dipakai di tenses ini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Nanti kita bahas secara mendetail. Jadi, kapankah kita menggunakan simple present tense dalam kalimat atau percakapan sehari-hari? Untuk menjawabnya, kamu harus paham dulu fungsi dari simple present tense. Fungsinya ada dua. Diingat-ingat ya. Pertama, simple present tense digunakan untuk menceritakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut daily habit. Contohnya, seperti kegiatan yang biasanya kamu lakukan sehari-hari. Misalnya, bangun tidur, sarapan, berangkat sekolah, ngantor, pulang ke rumah, mandi, tidur, dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi yang pertama. Ingat, daily habit. Fungsi yang kedua adalah tentang fakta umum, atau bahasa Inggrisnya general fact. Yang dimaksud fakta umum dalam hal ini adalah kebenaran umum yang sudah disepakati oleh banyak orang. Saya kasih beberapa contoh ya. Bumi berevolusi mengitari matahari. Kucing memiliki 4 kaki. Unggas berkembang biak dengan bertelur. Hujan turun dari langit, atau fakta umum lainnya. Pastinya sangat banyak fakta-fakta umum tersebut. Oke, ingat terus ya. Fungsi kedua dari simple present tense adalah general fact. Setelah kamu paham fungsi dari simple present tense, mari kita bahas penggunaannya dalam kalimat. Dalam bahasa Inggris, ada 3 bentuk kalimat yang sering digunakan, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif, atau kalimat tanya. Yuk, satu-satu kita bahas. Kalimat positif, atau biasanya disebut affirmative sentence, berfungsi layaknya kalimat berita di bahasa Indonesia. Jika kamu membuat kalimat ini, tentukan dulu. Apakah dalam kalimatnya ada kata kerja atau tidak? Kenapa harus ditentukan? Karena ada atau tidak kata kerjanya nantinya akan mempengaruhi pola kalimatnya. Jika tidak menggunakan kata kerja atau verb di dalam kalimatnya, nanti harus menggunakan to be. Perhatikan contoh berikut. The children always play soccer in the afternoon. My mom often cooks fried rice for breakfast. They usually go to school by bicycle. 3 contoh kalimat tersebut menggunakan kata kerja. Bisakah kamu menemukan mana kata kerjanya? Play, cooks, dan go. Jika ada kata kerja dalam kalimat positif, langsung saja letakkan kata kerja tersebut setelah subjeknya. Tapi ingat, ini penting, di dalam kalimat positif, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, biasanya menggunakan he, she, atau it. Jangan lupa tambahkan huruf S atau variasinya, seperti ES dan IES. Letak huruf S tersebut ada di belakang kata kerja. Di contoh sebelumnya, my mom often cooks fried rice for breakfast. Kata kerja cook dirubah menjadi cooks, karena subjeknya adalah my mom, yang fungsinya seperti she. Sedangkan di contoh pertama dan ketiga, kata kerja tidak perlu ditambahin S, karena subjeknya berbentuk jamak, yaitu the children atau anak-anak dan they atau mereka. Kedua subjek itu jumlahnya jamak atau plural noun. Bisa dipahami ya?
Perlu dicatat juga, orang ketiga tunggal tidak selalu berbentuk he, she, dan it. He bisa berwujud father, uncle, a boy, my son, the man, brother, atau yang lainnya, asal wujudnya laki-laki dan jumlahnya 1. She juga begitu, wujudnya perempuan dan jumlahnya 1. Contohnya, my mom, sister, grandmother, the girl, a woman, the policewoman, his daughter, dan lain sebagainya. Satu lagi ada it. It digunakan untuk menyebut benda, entah itu benda hidup seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan, maupun benda mati yang jumlahnya 1. Sebagai contoh, a cat, his house, that tree, my laptop, her favorite doll, dan lain-lain. Oke, sekarang bagaimana jika dalam kalimat tersebut tidak ditemukan kata kerja atau verb? Jika tidak ada kata kerja, pakailah to be. Dan sebagai pengganti kata kerja, kamu bisa menggunakan kata benda atau noun, kata sifat atau adjective, dan kata keterangan atau adverb. To be yang digunakan dalam simple present tense ada 3 macam, yaitu is, am, dan are. Penentuan penggunaan to be tersebut dipengaruhi oleh subjeknya. Perhatikan baik-baik. Untuk subjek he, she, atau it, dan variasinya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kamu harus menggunakan to be is. To be am itu spesial karena khusus untuk subjek I. Sedangkan subjek they, we, dan you, atau subjek yang jumlahnya lebih dari 1, gunakan to be are. Biar lebih jelas, saya beri beberapa contoh. He is a lecturer in that university. Mr. Tama is the boss of this company. We are smart and diligent. Ananto and his father are tall. I am in my bedroom. Contoh pertama dan kedua menggunakan to be is karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal he dan Mr. Tama. Dan setelah to be, karena tidak ada kata kerja, bisa menggunakan kata benda atau noun, yaitu a lecturer dan the boss. Contoh ketiga dan keempat menggunakan to be are karena subjeknya berjumlah lebih dari 1, yaitu we dan Ananto and his father. Kata sifat atau adjektif ditambahkan setelah to be, yaitu smart and diligent dan tall. Contoh kelima, karena menggunakan subjek I, otomatis to be-nya menggunakan am. Di contoh ini, kata keterangan tempat atau adverb of place in my bedroom ditambahkan setelah to be am. Oke, bagaimana English learners? Sudah paham terkait kalimat positif dalam simple present tense? Selanjutnya, kita bahas kalimat negatif. Mari disimak baik-baik. Ciri utama kalimat negatif adalah penggunaan kata not dengan arti tidak dalam bahasa Indonesia yang diletakkan setelah auxiliary do atau does dan to be, is, am, atau are. Do not atau does not muncul dalam kalimat negatif apabila kalimat tersebut menggunakan kata kerja. Contohnya, he does not bring dictionary for English lesson. Her beautiful daughter doesn't practice dancing on Monday. We do not eat pizza for dinner. All students don't wear jacket in the classroom. Contoh pertama menggunakan does not karena subjeknya adalah he. Does not benar digunakan seperti itu karena kata yang mengikutinya adalah kata kerja bring. Di contoh kedua, does not disingkat menjadi doesn't dengan subjek her beautiful daughter yang merupakan variasi dari she dan dilanjutkan dengan kata kerja practice. Pada contoh ketiga dan keempat, subjeknya berjumlah lebih dari 1, yaitu we dan all students. Do not dan versi singkatnya don't pada contoh tersebut diikuti oleh kata kerja it dan wear. Apabila tidak ditemukan kata kerja, mirip dengan aturan di kalimat positif yang tadi, di kalimat negatif juga harus menggunakan to be, is, am, dan are dengan penambahan not dan diikuti kata selain kata kerja. Seperti kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Sebagai catatan, is not bisa dirubah menjadi isn't, are not bisa dirubah menjadi aren't, sedangkan I am not bisa disingkat menjadi I'm not. Silahkan diperhatikan contoh kalimatnya berikut ini. He is not lazy. My sister isn't angry to me. They are not doctors. The people over there aren't athletes. I am not in the park near my house. Terdapat penggunaan is not dan versi pendeknya isn't
Pada contoh pertama dan kedua, karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal he dan my sister. Ditemukan juga kata sifat lazy dan angry yang ditambahkan setelah to be. Pada contoh ketiga dan keempat, subjek yang jumlahnya lebih dari satu, yaitu they dan the people, memungkinkan digunakan to be are not atau aren't untuk versi pendeknya. Sedangkan kata yang muncul setelahnya berwujud kata benda atau noun, doctors dan athletes. Untuk contoh yang kelima, subjek I menjadi penentu digunakannya am not. Dan sebagai pembeda dari contoh sebelumnya, kata keterangan tempat in the park near my house ditambahkan sebagai pelengkap kalimat. Baik, sudah selesai nih pembahasan bentuk kalimat negatif dalam simple present tense. Masih ada satu lagi ya. Mari dilanjut pembahasan dalam bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Ada dua bentuk kalimat tanya dalam simple present tense. Yang pertama disebut WH question dan yang kedua disebut yes-no question. Kita bahas satu-satu. Bentuk pertama disebut WH question karena kata tanya yang digunakan diawali dengan huruf W atau H, yaitu what atau apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, kenapa, dan how, bagaimana. Berikut saya beri beberapa contohnya. What do you usually eat for breakfast? When does your father go to his office? Where does her sister buy groceries? Who is your favorite actress? Why are they so helpful to me? How do we visit the city zoo? Seperti yang bisa dilihat dari contoh, ada kalimat tanya yang menggunakan do atau does dan ada juga yang menggunakan to be setelah kata tanyanya. Sebenarnya, sama saja seperti penjelasan sebelumnya, kamu gunakan do atau does setelah kata tanya apabila ada kata kerja di kalimat tersebut. Di contoh pertama, ada kata kerja eat. Contoh kedua, ada kata kerja go. Dan di contoh ketiga, ada kata kerja buy. Dan contoh keenam, ada kata kerja visit. Karena di contoh keempat menggunakan kata benda your favorite actress, dan contoh kelima menggunakan kata sifat helpful, maka penggunaan to be dibutuhkan dalam kalimat tanya tersebut. Oh ya, untuk subjek dalam kalimat tanya, letaknya setelah do atau does, atau setelah to be, is, am, atau are. Bentuk selanjutnya dari kalimat tanya di simple present tense adalah yes-no question. Kamu tahu nggak kenapa disebut yes-no question? Dinamakan demikian karena jawaban dari pertanyaan dengan bentuk ini kalau nggak yes, ya berarti no. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yes-no question pasti diawali dengan kata tanya apakah. Silakan disimak contoh berikut. Do you always have dinner with your family? Does your teacher usually give a lot of homework? Is that man your uncle? Are the trees over there very old? Am I in the correct location? Awalan do di contoh pertama tepat digunakan karena ada kata you sebagai subjeknya. Sedangkan does muncul di contoh kedua karena ada kata our teacher sebagai subjeknya. Do atau does dimunculkan di yes-no question apabila ada kata kerja di dalam kalimatnya. Di contoh kalimat tanya pertama dan kedua, kata kerjanya adalah have dan give. To be is, are, dan am sebagai awal kalimat di contoh ketiga sampai kelima dimunculkan karena tidak ada kata kerja yang digunakan di dalam kalimat tersebut. Yang ada adalah kata benda your uncle, kata sifat very old, dan kata keterangan in the correct location. Perhatikan contoh ketiga, is dipilih sebagai to be karena subjeknya adalah that man sebagai variasi dari he. Kemudian pada contoh keempat, are adalah to be yang sesuai karena subjeknya berjumlah jamak atau plural, yaitu the trees. Dan yang terakhir, di contoh kelima, to be am tepat digunakan karena subjeknya adalah I. Oke, English learners. Sudah jelas belum penjelasan yang saya sampaikan tentang perbedaan kalimat tanya dengan wujud WH question dan yes-no question? Semoga dapat dipahami ya. Ada tambahan info buat kamu, yaitu ada ciri khusus dari beberapa kalimat yang menggunakan simple present tense. Pertama, dalam simple present tense, seringkali ditemukan adverb of frequency yang terdiri dari always atau selalu, often atau sering, usually atau biasanya, sometimes atau kadang-kadang, rarely atau seldom yang artinya jarang, dan never yang artinya tidak pernah. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. He always reads newspaper in the morning.
I sometimes buy fresh vegetables in traditional market. They don't usually finish their homework late. Do you often visit City Mall on weekend? What does your brother never do in his day off? Selain adverb of frequency sebagai ciri khas dari simple present tense, terkadang ada juga adverb of time yang ditemukan di awal atau akhir dari kalimat. Contohnya, every day, every weekend, every year, in the morning, at 8 in the evening, dan once or twice a day. Silahkan diperhatikan contoh penggunaannya pada kalimat berikut. Uncle Sonny always plays volleyball every Thursday. The postman usually delivers my package at 8 in the morning. Her diligent daughter sweeps the floor twice a day. That celebration always happens on September every year. Oke, English learners. Sepertinya sudah cukup lengkap ya saya menyampaikan hal-hal terkait simple present tense. Pembahasan mulai dari fungsi, pola kalimat, sampai ciri khas dari simple present tense, semuanya sudah panjang lebar kita bahas. Jika memang masih ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada kritik, saran, atau masukan untuk pembelajaran kali ini, silahkan tulis di bagian komentar. Saya akan dengan senang hati menanggapi komentar kalian satu persatu. Saatnya pamit ya. Jika kamu mendapatkan manfaat dari pembelajaran di video ini, jangan lupa kasih like atau share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa komen dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang untuk menyajikan media pembelajaran bagi para English learners. It's time for me to close my presentation. Thanks for watching. Goodbye.